Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mei dalam Aku dan Dunia. Kali ini, Mei akan membahas tentang legenda Buto Ijo. Buto Ijo adalah sosok siluman raksasa hijau yang terdapat dalam mitologi Jawa. Penampakannya digambarkan berwajah seram, matanya besar, tubuhnya berwarna hijau, berambut panjang, memiliki gigi taring yang panjang, dan terkadang bisa menjadi kecil seukuran manusia. Kehadirannya selalu disertai dengan aroma busuk yang sangat menyengat, persis seperti busuk lumpur pembuangan limbah rumah. Salah satu kebiasaan Buto Ijo adalah menculik anak-anak untuk dijadikan budak dan kemudian dimangsa. Konon, untuk menangkal datangnya raksasa hijau ini, dapat menggunakan bambu kuning yang dibuat seperti kalung. Sulit memperkirakan kapan dan di mana asal mula cerita tentang Buto Ijo ini berkembang di masyarakat Indonesia. Hanya saja, hingga kini kita kerap masih mendengarkan nama Buto Ijo hadir dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ritual pesugihan. Ya, pesugihan Buto Ijo. Sosok Buto Ijo dikenal bisa dijadikan pesugihan. Konon, Buto Ijo sering dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas, yakni merampok uang milik orang lain secara gaib. Selain itu, sosok raksasa hijau ini juga bisa dijadikan benteng pertahanan jika seseorang diganggu oleh lawannya. Makhluk halus layaknya raksasa ini konon biasa dimintai bantuan oleh para dukun dan paranormal untuk mempercepat mendatangkan uang dan kekayaan materi dengan hebat. Mereka yang melakukan pesugihan Buto Ijo ini konon akan selalu diiringi oleh Buto Ijo dalam beraktivitas atau berbisnis. Saat pelaku bernegosiasi, mereka akan menggedor hati lawan bisnis untuk menyerahkan bisnisnya pada pelaku. Saat pelaku pesugihan berjualan rumah, mobil, dan sebagainya, Buto Ijo akan membantu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Saat berjualan, pembeli akan dirayu si Buto Ijo untuk membeli di tempat si penjual. Konon, Buto Ijo bisa juga ditemukan di bank-bank, lembaga, dan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan. Konon, Buto Ijo dijadikan sebagai satpam gaib yang setia menunggui lembaga keuangan agar terbebas dari pencurian tuyul dan dedemit pencuri uang gaib lainnya. Sayangnya, semua bentuk pesugihan dan pemufakatan dengan makhluk halus pasti memiliki sejumlah konsekuensi. Sebagaimana yang terjadi saat bermufakat dan meminta sesuatu dengan jenis makhluk halus apapun, maka mereka pun akan minta tumbal atau imbalan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya, meminta nyawa atas jasanya itu. Karena itu, banyak ahli kebatinan menyarankan agar orang-orang tidak menggunakan Buto Ijo sebagai tenaga pesugihan. Sebabnya, Buto Ijo konon memiliki watak yang berangasan, ngawur, dan tidak terkontrol. Jika imbalannya dipandang tidak begitu bagus, bisa saja ia akan mengamuk dan meminta korban nyawa dari keluarga si pelaku pesugihan. Konon, untuk mendatangkan si Buto Ijo, kita hanya perlu mempersiapkan ritual dan sejumlah sesajen. Untuk pemancing, ritual yang biasanya dilakukan adalah membakar kembang setaman, kemenyan Arab, dan dupa Cina sambil membaca mantra berulang-ulang hingga Buto Ijo datang. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan ayam kampung, air putih di kendi, wewangian lain, dan madat yang mahal, diletakkan di atas nampan anyaman bambu tradisional. Dari sini kemudian dirapalkan beberapa mantra dan doa
yang menjadi pengantar untuk semakin mempercepat si buto ijo datang dan memakan sesajen yang sudah disiapkan. Dalam kepercayaan masyarakat kuno, khususnya di Jawa, seseorang bisa menjadi tumbal buto ijo untuk memperkaya orang pemalas dan lemah imannya kepada Tuhan. Konon, buto ijo bisa ditemui di pohon beringin tua atau rumah yang telah lama ditinggalkan pemiliknya. Untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja, seseorang harus melakukan ritual pesugihan dan menyiapkan sesajen yang diminta. Setelah persyaratan terpenuhi, buto ijo akan melakukan perjanjian dan mengabulkan permintaan manusia. Nah, teman-teman, demikianlah legenda kisah tentang buto ijo ini. Apakah benar atau tidak cerita buto ijo ini? Ataukah benar buto ijo dijadikan sebagai pesugihan? Yang pasti, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama harus kita hindari jauh-jauh. Semoga video kali ini memberikan kita pengetahuan akan bahayanya jika bermain-main dengan makhluk halus. Bagaimanapun, cara halal lebih baik daripada cara haram. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.